Leaders Talk tribunbengkulu.com. Kita jalani dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa kebahagiaan, maka kita akan selalu enjoy dalam hidup kita. Tiap kita melakukan penegakan hukum, kita harus tetap tegas, tidak boleh terpengaruh apapun, gitu ya. Namun juga humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama tribunbengkulu.com dalam program Leaders Talk. Hari ini kita sudah di ruangan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Heri Jerman, SHMH. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya browsing tentang nama Bapak, tentang profil Bapak, itu ada hal yang menarik bagi saya, itu soal kata Jerman di belakang nama Bapak. Apa sih Pak sejarahnya sehingga ada nama Jerman di belakang nama Bapak itu, Pak? Baik, terima kasih. Saya pun sejak kecil sampai saya kerja masuk kejaksaan, saya bertanya sama orang tua saya, kenapa nama saya dinamain Jerman? Orang tua saya juga nggak mau jawab. Kenapa? Emangnya nama itu merugikan bagi? Enggak. Saya merasa bersyukur dengan nama itu. Gitu. Nah, akhirnya sebelum bapak saya meninggal, beliau mengatakan karena saya senang sepak bola. Yang dia jagokan adalah Jerman. Jadi ternyata saya pikir itu jawabannya luar biasa, tapi ternyata sesederhana itu ya, Pak. Itu. Namun nama Jerman bagi saya membawa barokah, karena dari nama itulah saya lebih mudah dikenalkan. Bahkan saya menjadi kajari termuda saat itu ya, tahun 2004 saya sudah kajari di usia 37 tahun. Nah, itulah mungkin nama juga lah yang membawa berkah bagi saya. Ya. Saya lihat Bapak juga sering membagikan motivasi-motivasi, quotes-quotes di akun YouTube milik Bapak. Sampai saya tahu bahwa ternyata Pak Heri Jerman ini ada sapaan akrab yaitu Cak Haji. Itu awalnya gimana itu, Pak? Ya, saya kan dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan suku Madura. Ya, nah kebetulan keluarga saya juga karena saya yang dituakan, saya anak yang pertama, sehingga adik-adik saya menyebut saya sebagai Caca. Nah, Caca itu bagi orang Madura itu adalah kakak. Gitu. Nah, sehingga untuk mempermudah sebutan itu namanya Cak. Nah, itu sebenarnya umum juga bagi kalangan orang Jawa Timur, namanya Cak Nun. Gitu. Nah, ya itu seperti itu. Jadi sebutan kakak itu. Bapak sering membagikan motivasi-motivasi, quotes-quotes tentang bagaimana bekerja. Itu apa sih Pak triggernya, Pak? Kebetulan itu memang sesuatu passion juga ya bagi saya ya. Saya senang membagi pengetahuan dan juga mengajak orang untuk bagaimana sih supaya tetap semangat, bagaimana sih tetap survive menghadapi segala yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Apalagi ya, kita dalam bekerja tentu kita akan hadapi banyak masalah, hambatan, tantangan. Nah, disitulah saya tertarik juga untuk bisa memberikan motivasi kepada terutama anggota saya. Gitu. Nah, jadi saya panggilnya boleh ini Cak ya artinya, Pak? Ya, silakan. Bagaimana sih masa kecil Cak Haji ini hingga akhirnya kok bisa sampai menjadi seorang kajati seperti ini? Baik, saya dibesarkan ya, di kalangan keluarga yang sederhana. Bapak saya itu seorang guru SD. Kemudian ibu saya ya ibu rumah tangga biasa gitu. Didikan orang tua saya juga cukup keras gitu. Nah, sampai saya bisa masuk kejaksaan pun itu dengan perjuangan sendiri gitu. Saya bagaimana bisa
mengetahui ada pendaftaran kejaksaan, ada pendaftaran kehakiman, waktu itu saya cari sendiri. Nah, alhamdulillah akhirnya saya keterima di kejaksaan. Nah, disitulah saya harus bisa menunjukkan eksistensi diri dari keluarga yang sederhana, kan gitu ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Bapak Jaksa Agung juga, untuk menjadi jaksa yang hebat itu tidak dimulai dengan suatu kemudahan, tapi justru harus dimulai dengan banyaknya tantangan yang dihadapi. Nah, itulah untuk bisa bagaimana kita tetap survive menjadi jaksa gitu. Sampai hingga saat ini ya Pak. Iya. Kalau prinsip hidup Cak Haji sendiri yang sampai hari ini masih Cak pegang ini apa? Ya, saya tetap memegang teguh bahwa kita marilah kita dengan hidup apa adanya, bukan dengan ada apanya gitu. Itu yang sampai sekarang masih Cak pegang sebagai prinsip ya Cak. Saya ingin tanya soal first impression Cak Haji saat pertama kali di Bengkulu Cak. Apa sih bayangan Cak, Bengkulu ini seperti apa? Saya sebenarnya sudah 3 kali ya tugas di Pulau Sumatera. Pernah di Sumatera Selatan, pernah di Sumatera Barat. Nah, di Bengkulu kan juga Sumatera juga. Saya kira dari sisi kesukuan hampir sama lah. Tapi saya rasakan di Bengkulu ini hidup kerukunan, hidup kebersamaan, itu yang membuat beda dengan di tempat yang lain gitu ya. Di sini juga saya merasa humble gitu ya, merasa saya bisa survive, saya bisa melakukan dan menunjukkan eksistensi diri, bisa melakukan sesuatu hal yang baru di sini gitu. Ya, saya mulai bagaimana menumbuh kembangkan komitmen bersama gitu dengan anggota, itu yang terutama ya. Apalah saya sebagai pimpinan kalau ternyata anggota saya tidak sekomitmen dengan saya gitu. Nah, kemudian juga bagaimana kita membentuk lingkungan kerja ini konsolidasinya kuat gitu ya, kebersamaannya kuat. Nah, itu yang bisa saya bangun di Bengkulu ini, dan itu saya merasa senang karena belum tentu ya di tempat lain bisa survive seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada kesulitan berarti Cak? Atau dari sisi makanan mungkin Cak? Oh enggak, saya makanan apa saja cocok, terutama di daerah Sumatera ini kan hampir-hampir sama lah. Ada santannya yang juga. Bagi saya itu apa namanya, tidak ada masalah. Tidak masalah ya. Kejati Bengkulu ini di Rakernas Kejaksaan RI 2023 lalu mendapatkan 3 penghargaan skala nasional. Salah satunya mendapatkan penghargaan soal RJ ini. Untuk capaian Kejati Bengkulu di semester 2 ini soal terkait RJ ini seperti apa Cak? Baik, restoratif justice ini kan memang sesuatu teori hukum ya, yang akhirnya diterapkan oleh Kejaksaan Agung, dan Pak Jaksa Agung juga sudah memberikan edaran kepada seluruh Kejati apabila menemukan suatu perkara di mana antara pelaku dan korban itu bisa dipertemukan dan dikembalikan seperti keadaan semula, kenapa tidak gitu loh. Nah, itulah semangatnya. Semangatnya itu Cak ya. Penghukuman orang atau penghukuman terhadap pelaku itu sekarang ini bukan lagi satu-satunya tujuan, tapi bagaimana mengembalikan seperti keadaan semula. Kalau contoh mamanya, apalah artinya seorang pencuri mencuri barang tapi barangnya tidak kembali. Ada kasus penipuan tapi ternyata uang yang ditipu tidak kembali. Kasus penggelapan seperti itu, kasus pemukulan, penganiayaan dan segala macam gitu ya. Kita bisa menghukum orangnya, tapi apakah bisa mengembalikan penderitaan si korban? Nah, itulah semangat daripada
restoratif justice ini, ayo kita kembalikan keadaan korban seperti semula. Nah, supaya keadaan seperti semula bagaimana? Apakah pelaku itu bisa memaafkan apa tidak? Apakah si pelaku ini bisa mengembalikan harta bendanya atas kerugian yang diderita oleh korban apa tidak? Nah, itu sekarang arahnya ke sana. Perkara ini kan bukan kita yang menemukan. Perkara ini kan diawali dari penyidikan oleh kepolisian. Nah, apabila kepolisian menyerahkan perkara kepada kita dan kita nilai itu layak untuk kita terapkan restoratif justice, ya kita terapkan. Jadi kita tidak mengejar target. Jadi apapun perkara yang berasal dari pihak penyidikan kepolisian, ya kita terapkan restoratif justice apabila memenuhi syarat. Nah, dengan adanya rumah restoratif justice yang dibuat oleh Kejati Bengkulu ini, respon masyarakat itu seperti apa sih, Cak? Ya, alhamdulillah, Pak. Bukan hanya di Kejaksaan Tinggi, tapi dari seluruh kejaksaan negeri, ya, saya wajibkan di situ ada rumah restoratif justice. Disitulah tempat orang bertanya, berkumpul, bertemu dengan jaksa, ya, bertemu dengan masyarakat, saling diskusi gitu ya. Kalau di Kejaksaan Tinggi saya tempatkan sengaja di Pantai Panjang, oleh karena supaya mendekatkan juga bagi orang yang berwisata di situ. Ya. Nah, disitulah bisa ketemu dengan jaksa saya, diskusi terkait hal apapun yang terkait dengan permasalahan hukum. Nah, supaya ada manfaatnya ya ketika Sabtu Minggu yang seharusnya orang bekerja, ya saya di sana saya tempatkan piket gitu ya. Nah, itulah manfaat bagi rumah restoratif bagi masyarakat. Untuk yang di tahun lalu itu kasus tindak pidana apa sih, Pak, yang paling banyak mendominasi restoratif justice ini? Terutama kekerasan dalam rumah tangga ya. DRT. Ini masih cukup tinggi ya. Ketika suami atau istri saling bertengkar, kemudian ya akhirnya main tangan gitu ya. Mungkin pada saat melakukan itu mungkin lepas dari kesadaran ya. Tapi begitu diproses secara hukum, mereka mulai sadar. Nah, pada saatnya lah ketika diserahkan kepada kejaksaan, kita ajak kepada mereka, ayolah berdamai. Apalagi statusnya suami istri gitu ya. Nah, dari situlah kita terapkan restoratif justice supaya mereka maulah berdamai. Bahkan ke depan ini kita terapkan juga restoratif justice terhadap pengguna narkoba gitu. Nah, kenapa? Karena pengguna narkoba ini harus disembuhkan, bukan dihukum. Khusus pengguna loh ya. Kalau pengedar, pembeli, nah itu tidak masuk kriteria. Tapi pengguna ketika nanti diteliti melalui assessment, dia betul-betul pengguna, maka itu akan diterapkan restoratif justice juga. Kita juga sudah punya itu rumah perawatannya sudah ada. Rehabilitasinya itu, Pak? Iya, rumah rehabilitasinya sudah ada. Di mana itu, Pak? Dan kita kerjasama dengan pemerintah provinsi ya. Itu di Rumah Sakit Jiwa Suprapto. Nah, itu di belakang. Ya, ada itu sudah dikerjasamakan dengan Kejaksaan Tinggi. Nah, di situ kita tempatkan. Tanggal 22 Juli nanti, Pak, besok. Ini adalah Hari Bakti Adiaksa atau HBA. Di tahun ini mengusung temanya penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional. Betul, Pak? Ya. Bisa dijelaskan, Pak, penerapan tema ini di masyarakat itu seperti apa sih, Pak? Ya, begini ya. Ada dua frase. Tegas dan humanis. Tegas dan humanis. Artinya, ya kita, ya setiap laporan masyarakat, ya kemudian setiap kita menerima perkara dan setiap kita melakukan penegakan hukum, kita harus tetap tegas. Tidak boleh terpengaruh apapun gitu ya. Namun juga humanis. Nah, humanisnya itulah
banyak perkara yang kita terapkan melalui restoratif justice tadi. Ya. Frase yang kedua yaitu mengawal pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional kita ini kejaksaan bagian dari pemerintahan, ya, bagian dari pemerintahan. Jaksa Agung diangkat dan dipilih oleh Presiden. Maka selayaknya lah apa yang menjadi program Presiden itu harus didukung oleh lembaga kejaksaan. Tapi ketika ternyata ada penyimpangan, ya kita juga harus tegas gitu. Jadi bukan berarti kita membiarkan ya. Membiarkan. Nah, itulah makna daripada bagaimana kita mengawal pembangunan nasional. Supaya betul-betul pembangunan nasional ini sampai pada tujuan mensejahterakan masyarakat. Itu artinya. Untuk di Kejati Bengkulu sendiri, Pak, apa kegiatan yang dilakukan? Kegiatan sudah kita lakukan rangkaian. Berjalan ya, Pak, rangkaian. Terutama kita lakukan bakti sosial. Itu yang penting ya. Kenapa? Kita ingin mendekatkan diri pada masyarakat. Kita ingin memberikan rasa kebahagiaan, rasa syukur kami lembaga kejaksaan dengan masyarakat ya dengan cara bakti sosial. Kita sudah lakukan kemarin kunjungan ke beberapa panti asuhan. Kita juga melakukan penanaman pohon 1000 pohon berbuah ya di 20 rumah perumahan. Nah, itu mungkin suatu hal yang baru ya. Kenapa saya tempatkan di perumahan, komplek-komplek perumahan? Supaya nanti buahnya ya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Ya kalau umpamanya pohon itu hanya untuk rindang saja, kita tanam di pinggir jalan, siapa mau merawat? Tapi kalau buah, kalau ada buah ya. kita taruh di beberapa komplek perumahan ya, pasti akan ada yang merawat. Minimal orang di depan rumah itu ya, Pak. Setiap komplek perumahan kita titipkan 50 buah, pohon buah gitu. Nah, itu salah satu. Kemudian kemarin juga kita resmikan bedah rumah gitu ya. Yang seleksinya betul-betul ketat juga. Saya pingin tanah yang bersangkutan adalah memang hak milik gitu, bukan nyewa gitu. Buat apa kita perbaiki rumah itu tapi nyewa. Nah, itu hal-hal seperti itu. Kegiatan-kegiatan sosial yang lain, donor darah juga sudah kita lakukan. Saya mengajak dan menghimbau seluruh perguruan tinggi di Bengkulu ini untuk mengirim mahasiswanya. Ya, alhamdulillah ratusan mahasiswa datang ikut serta dalam donor darah itu. Puncaknya besok itu ya, Pak? Ya, besok adalah hari ulang tahun kejaksaan yang ke-63 dengan kita tandai 2 kali upacara. Yang pertama kita ikut di pusat, yang kedua kita adakan upacara tersendiri di lingkungan kantor ini. Kenapa ikut di pusat? Karena kebetulan yang akan menjadi inspektur upacaranya insya Allah besok adalah Pak Presiden sendiri. Makanya kita ikut di pusat juga melalui Zoom meeting. Nah, Pak, momentum HBA ini sendiri untuk internal kejaksaan di Bengkulu sendiri apa sih, Pak, pesan-pesan Bapak? Ya, kita harus memaknai ya, usia 63 tahun ini usia yang sudah cukup matang. Kita harus tetap yang namanya introspeksi diri. Kita tetap harus bisa memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan kita tetap harus mendukung program pemerintah yang kita jalankan. Itu makna daripada HUT Kejaksaan ini. Dalam beberapa 1 tahun 2 tahun belakang ini adalah kepala desa, Pak. Banyak sekali kepala desa yang akhirnya terjerat kasus hukum. Terkait dengan pembangunan nasional tadi juga, Pak. Bagaimana sih, Pak, pesan-pesan Bapak terhadap kepala desa ini sih, Pak? Baik, sudah tegas ada surat edaran dari Bapak Jaksa Agung bahwa seluruh kejati dan kejari wajib yang namanya melakukan pendampingan. Ya, sekali lagi pendampingan kepada program-program yang dijalankan oleh
kepala desa. Jangan sampai terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan di situ. Makanya karena itu desa ada di daerah kabupaten, maka seluruh kejaksaan negeri sudah saya perintahkan untuk lakukan pendampingan dari awal gitu ya. Kalau ternyata masih saja terjadi penyimpangan, maka yang pertama kali bukan tindakan hukum, tapi diserahkan kepada APIP, aparatur pengawasan internal mereka, yaitu inspektorat. Nah itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Jaksa Agung. Tapi kalau sudah berkali-kali, maka dan itu sudah nggak bisa disembuhkan, ya maka tindakan hukum. Jadi kita jangan jangan terlalu mengedepankan penegakan hukum yang upaya-upaya preventif lah ya, kita lakukan upaya-upaya preventif supaya mereka mau memperbaiki diri. Gitu. Silakan Bapak memberikan sedikit motivasi kepada para penonton kita ini, Pak. Baik pemirsa Tribun Bengkulu, marilah kita bersama kejaksaan membangun negeri kita yang kita cinta ini. Kepada para pemuda Bengkulu khususnya ya, mari kita eksistensi diri sebagai pemuda tunjukkan dengan rasa tanggung jawab untuk bisa bersama-sama membangun negeri, bersama-sama dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengawal pembangunan ini. Terima kasih. Penegasan soal prinsip hidup Bapak tadi, Pak. Satu kali lagi, Pak. Banyak prinsip yang hidup yang harus kita jalankan, tapi satu saja bahwa kita jalani dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa kebahagiaan, maka kita akan selalu enjoy dalam hidup kita. Sebenarnya masih banyak pertanyaan di draft saya ini, hanya saja karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan sambung di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.